Perang hari ini tidak lagi selalu diawali dengan dentuman meriam atau serangan udara. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada garis depan yang jelas. Namun dampaknya nyata, perlahan, dan mematikan. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi seberapa banyak senjata yang dimiliki Indonesia, tetapi bagaimana peran TNI ketika perang justru berlangsung di pikiran, di ekonomi, dan di opini publik. Bagaimana sebuah angkatan bersenjata menghadapi musuh yang tidak memakai seragam, tidak terlihat, dan tidak pernah mengaku sedang berperang. Inilah wajah perang modern. Perang yang menyerang kepercayaan masyarakat, memecah persatuan, dan melumpuhkan negara dari dalam sebelum satu pun peluru ditembakkan. Dan disinilah kita harus jujur mengakui satu hal penting. Perang telah berubah secara drastis. Evolusi perang, dari medan tempur ke medan pikiran. Jika dulu perang ditentukan oleh siapa yang memiliki tank terbanyak, kapal perang terbesar, dan jet tempur tercanggih, hari ini perang justru dimenangkan oleh siapa yang menguasai persepsi. Perang modern bergerak ke arah non-kinetik. Perang informasi, perang opini, cyber, perang siber, hingga perang ekonomi. Musuh tidak lagi datang membawa pasukan, tetapi membawa narasi. Mereka tidak menghancurkan gedung, tetapi menghancurkan kepercayaan publik. Inilah yang dikenal sebagai perang generasi kelima. Perang tanpa deklarasi, tanpa garis depan, namun dampaknya bisa lebih menghancurkan dibanding perang terbuka. Alutsista modern. Penting, namun bukan jawaban tunggal. Penguatan alutsista TNI tetap mutlak. Jet tempur modern, kapal perang, kapal selam, dan sistem pertahanan udara adalah fondasi deterrence. Deterrence adalah pesan tegas bahwa Indonesia tidak bisa ditekan dengan kekuatan militer konvensional. Namun dalam perang gaya baru, deterrence hanya mencegah serangan terbuka. Ia tidak otomatis menghentikan perang opini, disinformasi, infiltrasi ekonomi, atau konflik sosial yang dipantik dari luar. Disinilah kita harus memahami bahwa ancaman terbesar hari ini justru sering datang tanpa suara. Peran TNI dalam perang gaya baru. Peran pertama TNI adalah deteksi dini dan intelijen multidomain. Ancaman modern harus dibaca sejak fase paling awal, saat narasi mulai digerakkan, saat sentimen publik mulai dipancing, saat isu kecil mulai dibesarkan secara sistematis. Intelijen TNI hari ini bukan hanya membaca pergerakan pasukan, tetapi membaca pola informasi, arus disinformasi, dan dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Peran kedua adalah penguasaan ruang siber dan informasi. Medan perang hari ini ada di dunia digital. Maka TNI harus mampu melindungi sistem strategis nasional, jaringan komunikasi, dan infrastruktur vital dari serangan siber yang bisa melumpuhkan negara dalam hitungan jam. Peran ketiga adalah operasi informasi dan kontra psywar. Jika narasi dijadikan senjata, maka TNI harus mampu menjadi penyeimbang, bukan dengan propaganda emosional, tetapi dengan kehadiran negara yang tenang, terukur, dan kredibel. Kolaborasi nasional. Perang ini tidak bisa sendiri. Perang non-kinetik tidak bisa ditangani TNI sendirian. Kolaborasi dengan lembaga sipil menjadi kunci. Dengan badan siber, aparat penegak hukum, kementerian terkait, dan seluruh elemen negara. TNI berperan menjaga stabilitas strategis, sementara sektor sipil memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan informasi. Jika satu sektor rapuh, celah itu akan dimanfaatkan oleh pihak luar. Inilah bentuk pertahanan semesta versi modern. Perang ekonomi dan stabilitas nasional. Perang gaya baru sering dimulai dari ekonomi. Tekanan finansial, gangguan logistik, sabotase ekonomi, hingga kriminalitas terorganisir lintas negara adalah bagian dari perang non-kinetik. Peran TNI bukan mengelola ekonomi, tetapi menjamin stabilitas nasional agar negara tetap berjalan. Menjaga jalur logistik, objek vital nasional, dan wilayah strategis agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis keamanan. Pelajaran konflik global. Banyak konflik modern menunjukkan pola yang sama. Pihak yang mampu menjaga moral rakyat, menguasai opini publik, dan mempertahankan kepercayaan terhadap negara, seringkali bertahan lebih lama meski kekuatan militernya terbatas. Sebaliknya, negara dengan senjata canggih bisa runtuh cepat jika rakyatnya terpecah dan tidak lagi percaya pada negaranya sendiri. Inilah realitas keras perang modern. Di era ini, TNI bukan hanya penjaga teritori,
tetapi penjaga stabilitas bangsa secara menyeluruh. Bukan hanya menghadapi musuh bersenjata, tetapi menghadapi perang pikiran, perang opini, dan perang ekonomi yang senyap. Alutsista modern tetap penting, namun kemenangan sejati perang masa depan ditentukan oleh ketahanan nasional secara utuh. Dan di tengah perang yang tidak terlihat ini, peran TNI yang adaptif, tenang, dan terukur adalah benteng terakhir negara. Karena dalam perang gaya baru, yang paling berbahaya bukan serangan pertama, melainkan ketika sebuah bangsa perlahan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri